Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDN Mekarjaya 11. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, Hewan sahabatku. Dengan fokus pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Apa saja sih cara perkembangbiakan pada hewan? Yuk kita simak video berikut ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur dahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu mana saja hewan sebagai makanan, sebagai simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Sekarang, mari kita lihat video tentang bagaimana perkembangbiakan pada hewan. Selamat menyaksikan. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, bagaimana setelah menonton video tersebut? Apakah sudah paham bagaimana perbedaan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan
soal atau tugas di halaman 64, mengelompokkan hewan-hewan dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Setelah mengerjakan tugas di halaman 64, silahkan buka selanjutnya halaman 89 untuk mengerjakan peta pikiran perkembangbiakan hewan. Di sini disediakan lingkaran untuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Yang apa saja cara perkembangbiakan pada hewan? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang keempat, sebutkan juga contoh-contoh hewannya, vivipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak kelas 6, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Sekarang, mari kita baca secara bersama-sama bagaimana potensi ekonomi negara-negara ASEAN dari halaman 67 sampai halaman 70. Setelah membaca potensi ekonomi negara-negara ASEAN, kamu bisa mengerjakan tugas pada kolom di sini, yaitu ada 10 negara ASEAN. Selanjutnya untuk diisi yaitu kegiatan ekonomi utama dan produk hasil pertanian. Nah, silakan bisa dicari di internet atau dari hasil bacaan yang telah kalian baca. Untuk materi yang terakhir, berikut disediakan sebuah teks tentang berdirinya ASEAN. Silakan kalian baca terlebih dahulu, bisa di pause untuk videonya. Setelah menyelesaikan membaca teks berikut, silakan cari informasi dari paragraf 1 dan paragraf 2 untuk dituangkan pada sebuah diagram yang sudah disediakan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyetorkan tugas kepada guru kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.